Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ulama, para romo kiai, para asatidzah, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat, pertama-tama saya ingin menyampaikan matur nuwun ingkang sak kata-kataipun. Para sedherek, saya seringkali ditanya soal kenapa saya dulu mendirikan jaringan Islam liberal ya, tahun 2000-an awal. Nah, banyak orang tidak tahu bahwa tujuan saya mendirikan gerakan ini sebetulnya tujuan utamanya itu adalah pertama-tama melakukan counter atau menghadapi kelompok-kelompok seperti Hizbut Tahrir itu. Jadi saya boleh agak sedikit tanda kutip sombong ya, tetapi ini sombong yang untuk tahadduts binikmah saja. Jadi sebelum orang-orang di Indonesia itu banyak melakukan kritik terhadap Hizbut Tahrir ya, sebetulnya orang yang termasuk, bukan satu-satunya, termasuk pertama kali menghadapi, mengkritik Hizbut Tahrir itu adalah saya bersama kawan saya Kiai Abdul Muqsid Ghazali, alumni Pondok Situbondo, santrinya Kiai As'ad Samsul Arifin ya. Jadi saya itu sudah sejak 2000-an awal sudah berhadapan dengan mereka. Tapi ketika itu belum banyak orang yang tahu mengenai gerakan ini. Bahkan banyak, ada beberapa kiai yang bahkan berhasil dibujuk untuk ikut dalam gerakan ini, meskipun saya yakin kiai-kiai yang berhasil dibujuk ini beliau tidak tahu, karena belum tahu petanya ketika itu ya. Ada seorang kiai yang bahkan menjadi salah satu anggota dewan ahli redaksi majalah atau tabloid yang diterbitkan oleh Hizbut Tahrir. Itu tahun 2000-an awal ada itu. Tapi ketika itu memang belum banyak orang yang tahu mengenai sejatinya gerakan Hizbut Tahrir ini apa. Nah, saya melakukan counter, menghadapi, mengkritik mereka, dan itulah tujuan saya sebetulnya ketika dulu mendirikan JIL itu adalah menghadapi HTI, teman-teman Salafi, FPI, teman-teman PKS, dan teman-teman yang sekarang kemudian mendirikan kelompok-kelompok teroris, Jamaah Islamiyah dan seterusnya. Saya itu merasa alhamdulillah dulu pernah kuliah di perguruan tinggi milik Saudi Arabia. Jadi saya itu dulu kuliah S1-nya itu di Lipia, Jakarta. Dan saya itu ngaji kitab
karangan Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri gerakan Wahabi, itu khatam Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, itu saya ngaji khatam. Tapi itu berkah bagi saya, meskipun saya bukan Wahabi, tetapi saya mengerti cara berpikirnya teman-teman Salafi, teman-teman Wahabi, yang sebagian mereka itu ada yang terjatuh ke dalam gerakan-gerakan teroris itu. Jadi saya bergaul dengan gerakan-gerakan ini sudah lama, dari tahun 90-an awal, bahkan tahun 80-an akhir, 90-an awal saya banyak bergaul dengan kelompok-kelompok ini, dan saya tahu cara berpikir mereka itu. Nah, mereka ini dulu di zaman Orde Baru bergerak di bawah tanah, underground. Begitu reformasi terbuka, mereka muncul ke permukaan. Disitulah mulainya gerakan-gerakan ini berani terus terang. Nah, ketika mereka terus terang, itulah kemudian saya ingat masa-masa dulu ketika saya kuliah di Libya. Ketika saya masih kuliah itu, saya juga berdebat sering dengan kelompok ini. Salah satunya mengenai tentang negara ini, tentang fiqhus siyasah. Jadi di Libya tahun 90-an awal, 91, 92. Nah, ketika reformasi muncul gerakan-gerakan ini, kemudian saya tergerak untuk melakukan counter, menyanggah argumen-argumen mereka itu. Nah, zaman itu para hadirin dan hadirat, media Islam yang paling banyak dibaca ketika itu ada majalah namanya Sabili. Pernah dengar ya? Sabili. Itu satu-satunya majalah Islam ketika itu yang paling banyak oplahnya. Ketika itu belum ada NU online, belum ada macam-macam. Nah, majalah Sabili ini ya majalah yang simpati dengan kelompok-kelompok ini. Nah, mereka melakukan propaganda yang agresif melawan saya. Sayangnya majalah Sabili ini juga dibaca oleh sebagian kalangan-kalangan di kalangan pesantren dan NU. Nah, gara-gara informasi seperti inilah kemudian banyak pandangan yang miring dan negatif mengenai saya, karena sumber informasinya adalah majalah yang dibuat oleh kelompok-kelompok yang simpati dengan mereka ini. Nah, alhamdulillah sekarang terjadi perubahan yang luar biasa. Jadi saya ini agak sebetulnya boleh mengatakan begini ya, munculnya Hizbut Tahrir itu berkah bagi NU, bagi saya. Karena kalau tanpa Hizbut Tahrir itu saya kira kok Banser itu tidur terus itu. Ya betul. Gara-gara Hizbut Tahrir, gara-gara FPI itu kemudian kita tergugah itu. Tergugah untuk melakukan sesuatu. Jadi kita harus bersyukur juga ada HTI di Indonesia, karena mereka lah yang membuat kita bangun tidur itu ya, mereka ini sebetulnya. Nah sekarang, tetapi ini tantangan bagi kita. Jadi pengalaman saya ketika berhadapan dengan mereka ini sebetulnya sederhana saja, yaitu bahwa ya mereka ini kan ingin menggunakan kitab-kitab yang dibaca di kalangan pesantren, tetapi dibaca secara keliru menurut saya. Misalnya ada doktrin di dalam kitab-kitab fikih siasah kita yang mengatakan bahwa ya semualah, di semua kitab fikih siasah yang ditulis oleh ulama kita itu dikatakan di sana bahwa mendirikan atau mengangkat seorang imam itu hukumnya wajib bil ijma'. Semua kitab mengatakan begitu. Kalau dalam nazom kitab Jauhar Tauhid, yaitu kitab mengenai akidah yang dasar yang diajarkan di pondok-pondok,
dikatakan wawajibun nasbu imamin adili, mengangkat imam yang adil itu wajib. Nah, oleh Hizbut Tahrir ditafsiri itu mengangkat khalifah. Karena itu khilafah itu wajib hukumnya menurut kitab Jauhar Tauhid yang dikaji di pondok pesantren. Tetapi itu menurut saya pemahaman yang tidak tepat. Karena maksudnya wawajibun nasbu imamin itu artinya adalah mengangkat penguasa. Karena masyarakat tanpa penguasa akan kacau, akan keos, akan kacau balau. Jadi imam di sini bisa artinya presiden, bisa artinya raja, bisa artinya bupati, bisa gubernur dan seterusnya. Tidak harus artinya adalah khalifah. Itulah pengalaman saya menghadapi mereka. Tapi alhamdulillah sekarang ini keadaan sudah baik. Insya Allah, ya inilah fikih siasah NU sekarang ini menurut saya sudah tegak kembali di Indonesia. Tapi tahun 2000-an awal sampai tahun 2010 itu fikih siasah NU sempat tenggelam. Setelah ada Hizbut Tahrir, fikih siasah NU bangkit kembali. Poros doyo. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.